Halo guys, balik lagi sama gue Ivo di Aquatic Indonesia. Kali ini gue akan membahas tentang video yang lagi heboh. Videonya Om Gio nih, gue ngomong aja. Wah, lu ada masalah kok sama Om Gio, segala macam. Gue gak ada masalah sama Om Gio. Om Gio pun kemarin juga sempat beberapa kali transaksi peralatan test kit sama gue. Terus sering telepon gue juga untuk ngobrol-ngobrol masalah ikan, gak ada masalah. Terus lu juga boleh lihat video-video gue di Facebook. Itu video jokes, video buat lucu-lucuan gitu loh. Karena kenapa? Karena gue mau pansos gitu loh. Jadi ini tuh momen yang tepat menurut gue ya untuk pansos, karena ini terbukti sih karena traffic gue naik, trafficnya Aquatic ya naik ya. Jadi follower gue bertambah, terus friends gue di Facebook bertambah. Jadi makasih Om Gio telah membuat Aquatic jadi naik namanya gitu ya. Dan gue juga coba memberikan informasi berimbang lah, informasi berimbang tentang apa dari video Om Gio. Ini coba gue sampaikan versi yang dibilangnya premium ya. Untuk hal pertama yang kemarin Om Gio sempat bahas itu masalah mechanic filter, ya kan? Mechanic filter. Kalau gue gak bisa bilang mana yang lebih baik karena semua itu sama. Mau lu mau pakai premium, mau lu pakai yang murah, itu semua sama. Tujuannya itu membeningkan air, menjernihkan air, semua sama. Tapi gue mau coba membahas dari efisiensi dari sisi yang lain, bukan sekedar dari sisi uang. Ya. Untuk yang pertama, gue bakal coba kasih lihat kalian. Ini gue punya filter soft skim, mereknya Skim, tipenya BF7 7 in, ukurannya 7 in. Ini harganya 330.000. Ya. Oke. Kemasan ini ya eye-catching lah, bagus lah. 330.000 lu dapat segede ini. Ini 7 in, diameternya 7 in, lu dapat segede ini. Dan lu dapat holder. Ini bisa lu jepit di sump filter atau di top filter atau dimanapun. Pokoknya intinya air masuk aja lah ke sini lah. Di pemasangannya begini. Pokoknya intinya air masuk aja. Sip. Jadi seperti ini. Ya, seperti ini. Kenapa gue bilang gue suka pakai ini? Satu, ringkas, kecil, bisa diangkat dan lu nggak belepotan. Ya, itu satu. Yang kedua, dia bahannya nylon. Nylon itu sejenis, kalau lu pada umumnya udah kita ngomong plastik lah ya. Nylon, ini bahannya nylon. Beda sama kemarin yang di review Om Gio pakai kaos kaki, harganya murah. Kaos kaki itu bahannya benang. Bahannya benang, lu cuci, lu gosok, lu sikat, itu gampang putus, gampang robek. Ketimbang ini jauh lebih kuat. Ya, terus ada juga yang bahannya nylon kayak Jetmat, Biofoam, itu juga bahannya nylon. Tapi gue kenapa sukanya pakai ini ketimbang lu pakai Jetmat atau enggak pakai Biofoam? Karena kalau lu pakai Biofoam kan pasti lu tumpuk kayak gini kan di sump filter, lu tumpuk serapat mungkin. Di saat dia mampet, air bisa keluar dari akuarium, bisa keluar dari sump filter. Cuman kalau pakai ini, di saat lu mampet, airnya akan keluar ke sini, jatuh balik lagi ke akuarium, nggak akan luber. Itu nilai plusnya ini. Dan yang terakhir, ini tuh bisa dicuci dan ini bisa dipakai bertahun-tahun. Gue sudah pakai ini selama 1 tahun. Kalau lu ngomong beli busa paling murah. Iya, busa paling murah. Busa emang harganya sekitar 5.000 sampai 50.000, tergantung beberapa ukurannya. Tapi kalau lu ganti busa 1 bulan sekali, anggaplah busa yang lu pakai buat sump filter itu 1 lembarnya 50.000. 1 bulan 50.000. Habis itu kalau 1 tahun jadi berapa bos? 1 tahun itu berarti jadi 600.000. Kalau ini 1 tahun itu 330.000. Kalau 1 tahun, kalau 2 tahun ini masih bisa dipakai loh. Ini bisa dipakai bertahun-tahun. Ini lama. Jadi kalau kalian ngomong murah atau mahal, itu nggak bisa dibilang cuma dari harganya doang. Tapi lu harus lihat dari kualitas dan fungsinya. Seberapa efisiennya ini, seberapa mudahnya lu pakai ini, hematnya berapa, lu harus lihat dari situ, jangan lihat dari harganya aja. Itu nggak fair menurut gua. Dan di videonya Om Gio kurang menjelaskan tentang ini, kelebihannya ini. Dia hanya menjelaskan dari sisi harga, tapi tidak menjelaskan dari sisi kegunaan. Oke, satu hal yang ini yang mungkin kalian pada kurang tahu sih kenapa ini harganya mahal. Sebenarnya nggak mahal, kalau dihitung udah selama 1 tahun, ini jauh lebih murah daripada lu pakai busa, Jetmat, atau Biofoam atau apapun. Ini jauh lebih murah, jauh lebih efisien, dan jauh lebih safety. Lu nggak akan luber karena dia kalau luber akan jatuh lagi ke sump. Ini yang satu. Yang kedua, gue nggak bawa contoh, cuman yang kedua itu gue akan membahas tentang
media biologi premium. Itu kalau menurut gua yang premium itu ada Crystal Bio, ada Power Cube, terus ada lagi Marine Pure. Semua media itu punya SSI yang tinggi, atau bahasa bodohnya, kita ngomong bahasa bodohnya aja biar mudah dipahamin. Bahasa bodohnya dia punya pori-pori yang banyak. Kalau pori-pori yang banyak berarti dia bisa menampung bakteri yang banyak. Itu basicnya ya. Jadi kalau lu pakai media-media premium, lu akan butuh tempat yang ringkas sekali. Lu buat paling untuk akuarium 1 meter, lu nggak harus pakai sun filter, lu pakai top filter. Top filter paling medianya cuma segini. Atau lu pakai Crystal Bio, lu pakai beli yang 250 gram, itu juga harganya nggak nyampe 50.000 kok. Dan itu simple, ringkas. Lu nggak harus butuh tempat yang besar, karena teori zaman dulu kalau lu mau pakai yang teori-teori yang pakai say biobol, habis itu pakai Crystal Bio, itu kan biasa Crystal Bio bioring, itu kan biasa teorinya minimal 30% dari volume air. Tapi kalau lu pakai Crystal Bio, lu butuh berapa? Simple kan, lebih simple, lebih praktis. Kenapa mahal? Karena untuk membuat itu mereka menggunakan teknologi. Dan lu, keuntungan lu apa? Lu akan punya tempat yang ringkas gitu loh. Terus misalnya kalau ada orang yang sampai over spec gitu, misalnya sampai untuk akuarium 1 meter dia belinya 1 dus, itu hak dia, terserah dia. Mungkin dia mau ngejar safety-nya apa? Jadi di saat lu pakai over spec, lu akan mendapat satu kenyamanan yang enak. Lu misalnya lagi overfeeding, ini gue sudah pernah kejadian, ada overfeeding, tiba-tiba feeding timer gue bermasalah dan ruang peletnya begitu banyak ke akuarium. Tapi karena biofilternya overspec, nggak ada masalah, amonia nggak naik. Tapi kalau lu mau pakai media filter yang konvensional, kalau lu mau overspec, lu mau seberapa gede? 30% dari akuariumnya udah gede. Berarti lu kalau mau overspec harus 50% atau enggak 1:1. Itu gede banget. Dan wajar menurut gua teknologi itu dengan harga mahal gitu loh. Karena kayak lu tadi bilang, lu beli, gua pernah cerita juga, sharing gitu kan, antara Avanza sama Alphard. Tujuannya sama, mindahin lu dari kota Jakarta ke kota Bogor ibaratnya, sama-sama nyampe. Tapi lu kalau naik Avanza sama Alphard kan rasanya beda, akan ada kenyamanan yang lebih, akan merasakan safety yang lebih di Alphard ketimbang lu pakai Avanza. Jadi gua harap kalian ngerti lah omongan gue ini tujuannya apa gitu. Lu akan mendapatkan kenyamanan, lu bakal, kalau gue jarang nguras air. Karena kenapa? Di saat kalau gue nguras air, gue pasti punya patokan, amonia naik gak? Kalau amonia nggak naik, gue ngapain nguras? Gue buang-buang duit. Jadi kalau gue dengan media filter yang premium, gue akan mengurangi waktu gue untuk menguras. Jadi gue akan lebih efisien di situ. Ruangan gue ringkas, gue jarang nguras. Habis itu ikan gue fine-fine aja. Misalnya ada trouble overfeeding atau ada ikan mati tiba-tiba mendadak di dalam akuarium, gue tidak akan terjadi amonia boom karena filter gue sudah cukup memadai. Jadi banyak faktor yang kelebihan dari media premium yang kurang dijelaskan di videonya Om Gio gitu lah. Jadi menurut kalian mana yang lebih bagus? Ya tergantung sama diri kalian. Kalau kalian punya waktu banyak, kalian suka ngotak-ngatik akuarium, ya kalian nggak apa-apa pakai media murah. Cuman tapi kalau kalian sibuk kerja, kalian menikmati akuarium hanya untuk menghilangkan kalian stres, kalian nggak mau stres karena air, kalian harus memakai filter yang overspec atau filter-filter premium. Karena di dunia ini yang enak, yang mewah itu tidak ada yang murah. Gue belum pernah menemukan si enak, mewah, murah itu gue jarang ya. Gitu. Pasti ada hal yang lo harus korbankan. Oke, tadi penjelasan gue tentang sedikit banget tentang kelebihan media-media premium yang versinya katanya premium. Kalau kalian menganggap pedagang itu bodoh-bodohin pembeli, menurut gue enggak sih. Enggak semua. Kalau menurut gue yang bodoh-bodohin itu kalau misalnya lu beli harga Crystal Bio tapi yang lu dikasih biobol, itu namanya bego-begoin. Tapi kalau lu beli Crystal Bio dengan harganya Crystal Bio dan akuarium lu fine-fine aja, lu gak dibego-begoin. Menurut gue seperti itu. Karena apakah kalau lu beli Alphard lu dibego-begoin sama salesnya Toyota? Enggak juga kan. Nah makanya kayak gitulah intinya, lu harus tahu kelebihan dan kekurangannya. Oke, untuk next gue sama Aida, gue mau coba sedikit membaca komenan-komenan di Facebook yang rame, yang viral. Statement pertama apa ada yang menarik ya? Pertama, nomor
ngomongin ini kan yang filter murah. Betul, isi biomedia saya cuma pakai 90% biobol, 10% bioring, hasilnya bening, murah meriah tapi kekurangannya butuh waktu 2 bulan untuk mature. Ya. Tanpa bakteri starter. Ya. Airnya bening dan sehat. Ya. Paling cuma 1 bulan sekali kuras 50% dan cuci kapas. Ya. Nah, coba dijelasin tuh. Bening. Orang selalu berpatokan air sehat itu bening. Gue pernah punya case, nanti Aida coba kasih lihat fotonya, gue ada di handphone fotonya. Airnya bening banget, tapi amonianya nilainya 5 mg per liter. Itu akurnya bening. Jadi bening itu tidak bisa lo jadikan patokan, satu, ya kan? Terus abis itu populasi ikan lu berapa? Coba lu masukin ikan mas 2 liter di akuarium itu, apakah bisa ngejar? Jadi lu nggak bisa bilang ini baik untuk lu, belum tentu baik untuk orang lain, gitu loh. Jadi lu harus paham dulu. Terus masalah bakteri starter, ada yang bilang gimmick ya deh ya? Iya, ada yang bilang bakteri starter itu gimmick. Bakteri starter gimmick. Sebenarnya lu tanpa bakteri starter pun bisa. Cuman tapi kan ini bakteri starter ini diciptakan untuk instan. Jadi misalnya lu punya waktu 2 hari atau punya waktu 3 hari karena ikan mau datang akuarium belum siap, lu kasih starter. Biar apa? Biar mempercepat biar mempercepat bakteri itu tinggal di rumah bakteri. Tapi tetap kita harus kasih oksigen. Kalau lebih bagus lagi setelah ada bakteri starter, udah lu kasih oksigen, lu kasih asupan amonia, atau enggak lu kasih aja kotoran ikan, atau enggak lu kasih aja bangkai ikan mati. Nah itu sama aja. Jadi si bakterinya itu bisa hidup di situ dalam waktu cepat. Itulah gunanya bakteri starter, untuk mempersingkat. Jadi jangan lu bilang ini nggak penting. Ya instan ini yang dibayar instannya gitu loh, bukan nggak pentingnya. Next. Terus ada juga yang ngomong nih ya kan, dari dulu gue udah pakai karang jahe, terus ganti lagi keramik kering. Ya. Tapi karena gue sibuk jarang ganti air, karena kan masih kerja, jadi hobinya tuh kayak cuma setengah-setengah gitu. Ya. Jadi ikannya tuh banyak yang meretel dan mati. Terus ketemulah sama seseorang yang nawarin ke Sabio, nih bagus loh gini. Terus pas dikasih tau, ih mahal ya gitu. Emang iya kan awalnya mahal. Nah, terus dia bilang, tapi kan ikan lu mahal-mahal juga, lu boleh lah dicoba ini kata dia. Tapi emang ternyata setelah dia pakai ke Sabio, ikan-ikan dia lebih sedikit lah yang mati gitu, menurunkan kualitas gitu kan. Jadi ya emang gitu kan ya. Emang kayak gitu. Jadi tadi benar pedagangnya bilang ikan-ikan lu kan mahal, benar. Sama seperti halnya lu mengasuransikan mobil, mengasuransikan diri lu, ya kan? Jadi lu mengasuransikan kendaraan lu atau mengasuransikan diri lu, ya kan? Pasti kalau mobil yang mahal, ya biaya preminya pasti lebih mahal daripada mobil murah. Ya karena untuk merawat ini tuh susah gitu loh. Ya sama balik lagi untuk ikan-ikan lu yang mahal, ya wajar lu bayar mahal gitu loh. Gak ada salahnya sih, dan itu juga ada jadi satu bukti kan. Mungkin yang gue yakin sih dia nggak sempat waktu untuk nguras, terus habis itu dia sukanya ikannya padat, makanya ada orang menyarankan ke Sabio, akhirnya jadi sukses gitu loh. Tapi kalau lu pakai karang jahe dan kawan-kawannya kan jadi fail. Tapi coba deh lo jelasin lagi kelebihan dan kekurangan filter yang dibilang murah dan filter yang dibilang mahal. Oke, kalau filter yang mahal itu udah otomatis pori-porinya banyak. Kita nggak usah pakai bahasa SSA atau apa, karena gua kan ribet, nanti si Aida juga ngeditnya ribet. Jadi pori-porinya banyak. Kalau media premium itu dengan barang yang sama, misalnya ukurannya sama-sama segini atau ukurannya sama-sama 500 gram, yang ini punya 1000 pori-pori, yang ini cuma punya 700 pori-pori. Jadi kan lebih banyak, tapi dengan size yang sama. Nah ini kelebihannya di situ. Jadi lu karena filter lu kecil, lu kasih media di situ, lu bisa kayak serasa punya media filter gede. Perbedaan waktu kurasnya? Perbedaan waktu kuras jadi gini. Kalau lu timing ya, kita ngomong timing di saat lu pemberian pakan, terus abis itu ikannya berak, pakan tidak termakan, itu si biofilter itu butuh waktu untuk mengolah amonia, ya kan? Butuh waktu untuk mengolah amonia. Tapi kalau di biofilter lu kuat, gitu kan, biofilter lu kuat dan support, itu akan mempercepat waktu lu untuk mengolah, waktu akuarium lu untuk mengolah amonia. Jadi akan lebih safe, lebih aman gitu loh. Jadi sebenarnya kalau yang murah itu kan lebih banyak opsi ya, cuman lebih banyak juga yang kita korbanin, jadi kayak kita lebih capek. Iya, kalau murah lu akan
Yang paling satu hal lagi, kalau lu media lu filter lu kecil, ya lu waktu lu akan sering-sering nguras gitu, karena lu harus kontrolin amonia lu, karena si media filter lu itu nggak kejar untuk makan amonia lu gitu. Terus ada lagi nih yang bilang saya pakai 50 kilo batu apung tuh selalu bening, selalu bersih dan lain-lain gitu. 50 kilo batu apung. Iya, itu di akuarium. Iya, 50 kilo. Oke, gue nggak ada masalah juga. Dia benar juga kok. Gue tidak menyangkal dia salah. Dia punya ruangan gitu. Dia punya ruangan besar untuk 50 kilo. Cuma tapi kan ada orang yang nggak punya ruangan untuk menampung 50 kilo. Dia pakai Power Cube, pakailah Crystal Bio, pakailah Marine Pure. Terus maksud gue, lu nggak bisa menjudge ini sama rata gitu loh. Sama rata lu ngapain pakai ini ya? Gue sama Aida aja punya waktu yang berbeda, punya kebutuhan yang berbeda. Jadi media filter diciptakan itu banyak pilihan itu untuk menentukan kalian yang tepat buat diri kalian tuh yang mana gitu loh. Rumah makan aja banyak kan buat ngikutin selera kalian gitu. Jadi tujuannya tuh di situ. Jadi jangan lu menjudge, lu buang duit di sini gitu. Itu enggak banget sih menurut gua, bukan cara mereview yang benar. Next, buat Power Cube sama Marine Pure kan terhitungnya itu mahal tuh ya. Ya. Untuk Power Cube 7 kilo dan Marine Pure tuh cuma berapa sih, 1 kilo ya? apaan? Marine Pure satu Marine paket. Pure ya, pokoknya kecil lah ya. Kecil lah, itu kan hitungan tuh mahal ya. Iya. Kenapa sih kok mahal gitu? Nah, ini yang kalian harus tahu. Ini kalian masih sering terjadi di top filter. Ini sering banget terjadi di top filter. Karena di top filter itu tidak semua, karena dia ceper gini kan, jadi nggak semua media itu kerendam air. Sedangkan bakterinya itu kan butuh tempat yang lembab, butuh tempat yang basah, butuh air, dan dia butuh oksigen, ya kan? Kalau Power Cube, dia misalnya airnya segini, tapi Power Cube-nya nongol segini, airnya itu akan terserap sampai permukaan Power Cube. Itu kelebihannya Power Cube. Jadi dia akan membuat kalian semakin ringkas, dan SSA-nya Power Cube itu lebih besar daripada Crystal Bio. Jadi kalian bisa nilai sendiri kan kenapa barang itu mahal. Si Power Cube itu mahal, pasti kalian bisa nilai kan. Tapi nih, ini kan dia mahal nih. Mungkin gak dia punya kekurangan? Nah, ini dia. Dari yang kalian tahu, pasti kalian berpikir semua media premium itu, semua media gorengan itu sempurna. Itu enggak. Kali ini gue coba akan membahas tentang kelemahan-kelemahan di media-media premium. Kita pakai teori-teori bodoh, nggak usah kita pakai logika, kita nggak usah pakai data, cuma kita pakai logika bodoh aja. Gua bisa ngomong kayak gini kenapa? Karena ini hasil pengalaman gua, bukan gua baca data. Ya, ini pengalaman gua pribadi karena gua make gitu kan. Pertama, karena media premium itu punya pori-pori yang banyak, jadi media premium itu ringkih. Ringkihnya dari mana? Kalau dia lu hantam arus yang kenceng, lu hantam kayak gini kenceng, dia itu paling cuma berapa tahun bertahan. Beda sama media-media yang pori-porinya sedikit. Kelemahannya media premium itu seperti itu. Pernah ada kasus Ariberto, kalian pasti tahu lah Ariberto yang punya Goliath 1 meter tapi udah mati. Itu dia punya Marine Pure yang gede, tiba-tiba selama 2 tahun nyusut jadi segini. Itu Marine Pure. Abis itu supplier gua di Crystal Bio, dia ngomong ada customer dia dalam 6 bulan sekali dia harus refill si Crystal Bio-nya. Karena apa? Karena terjadi penyusutan. Karena di kolam koi yang harusnya kencang, Ariberto kan juga tuh kolamnya kan gede. Nah, abis itu gue tanya sama pihak dari Jafarif. Pihak Jafarif gue tanya, ini kok produk lu kok gampang banget hancur? Abis itu dia nanya, lu pemakaiannya gimana? Gue taruh aja itu di bawah grojokan. Nah, itu dia kelemahannya media-media premium itu lemah terhadap high flow, terhadap speed yang kencang. Jadi kalau lu mau pakai untuk yang speed yang debit yang kencang, lu harus tricky, harus agak-agak lu akal-akalin lah. Misalnya ini Crystal Bio atau Power Cube, atasnya lu kasih jet mat dulu lah, atau lu kasih mata lah, kasih apa biar dia tidak dihantam langsung seperti ini, tapi dihantam pecah. Jadi tidak ada nggak ada tekanan yang merusak lah, kayak batu lu tetesin terus kan kalau terfokus kan lama-lama hancur. Tapi kalau lu pecahin gitu, dia nggak gampang hancur. Jadi itu kelemahannya media premium. Tapi gua nggak tahu juga ya, nanti kedepannya mungkin ada teknologi yang lebih sadis lagi yang bakal nyiptain media filter yang lebih baru-baru lagi. Oke, jadi kesimpulannya ya, media filter yang high end seperti ini atau kita ngomong teknologi, dia itu mahal pada zamannya, pada sekarang. Tapi nanti suatu saat dia pasti akan harga ini akan turun mengikuti dengan teknologi baru. Kalau ada teknologi baru pasti akan lebih mahal lagi. Jadi yang lu beli itu teknologinya.
yang beli teknologinya ini, karena teknologi itu diciptakan untuk membantu manusia. Jadi orang yang meriset ini, itu dia pasti sudah melihat kelemahan-kelemahan di media filter sebelumnya. Kelemahannya apa, lalu di cover lah dengan ini. Bukan ini untuk bego-begoin lu, bukan ini gak ada gunanya, bukan ini gak ada kelebihannya. Ini punya kelebihan, tapi lu mau pakai atau enggak, kan suka-suka lu. Yang tadi gue bilang, ini bisa dicuci karena kelemahannya kalau pakai busa itu gampang hancur. Ini nggak gampang hancur. Habis itu busa itu kalau udah disikat lu harus beli lagi, lu buang-buang duit. Ini cuma sekali beli. Kalau busa yang tadi sempat gue ceritain, ini sam filter chamber 1, lu tumbuk, nanti busanya mampet, airnya luber keluar. Kalau pakai ini selesai, taruh ininya mampet, airnya luber balik lagi ke akuarium. Jadi ini diciptakan karena mereka menggunakan riset, bukan tukang gorengan yang bikin. Jadi kalian harus paham ya. Oke, ada lagi nggak ada? Nah sekarang ada lagi nih pertanyaan. Kan lagi rame banget nih filter sistem auto drip. Ya. Nah emang itu sebenarnya sebagus itu atau apa sih gitu? Oh, auto drip. Gue kurang paham nih. Auto drip itu menurut gue bagus banget. Karena lu ngisi air baru, air yang bersih gitu loh. Jadi air lu udah kotor, lu timpa air bersih terus, itu bagus. Itu bisa menurunkan nilai amonia drastis, itu bisa. Tapi semua itu tidak ada yang sempurna, balik lagi. Dan mungkin gak banyak orang yang cerita tentang kelemahannya auto drip, ya kan? Auto drip kelemahannya yang pertama, lu sia-sia biofilter lu buat apa pakai biofilter? Lu sama aja kalau auto drip itu murah setiap hari. Jadi sebenarnya lu kalau dengan auto drip, lu nggak perlu nggak perlu biofilter yang mewah, yang sederhana mungkin. Berarti lu pakai biofilter yang low end, abis lu sedikit tapi lu auto drip, itu bagus. Tapi kalau lu biofilter lu bagus, lu auto drip, satu lu buang biaya di media filter, yang kedua lu buang biaya di air. Mungkin lah di Indonesia air itu mahal, air itu murah, di Indonesia air itu murah, makanya orang nggak pernah peduli tentang buang air, ya kan? Yang kedua, ini pernah terjadi di gua di tahun 2 tahun lalu atau setahun yang lalu, gue lupa. 2 tahun lalu atau setahun yang lalu, gue sudah menggunakan sistem auto drip dari dulu sebenarnya. Teman sekarang udah gue bantah sendiri kenapa gue nggak pakai auto drip, karena pernah terjadi kasus di saat gue pemasangan auto drip itu di musim kemarau, ya kan? Jadi air stabil, stabil. Di hujan pertama kali, ya, di hujan yang pertama kali itu tiba-tiba ikan mati semua, itu yang mati nggak kira-kira lo, yang mati altum waktu itu, banyak banget altum. Altum Orinoco? Iya, altum Orinoco itu banyak banget, ada 8 ekor mati, seret. Habis itu gue cek, yang pertama karena gue paling takut tuh amonia kan, yang pertama kali gue cek amonia, wah amonia oke, nggak ada masalah, amonia nilainya masih 0, terus apa gitu penyebabnya? Tiba-tiba gue cek lagi pH-nya normal 7, tiba-tiba naik di angka 9. Lu bisa bayangin kan 7 ke 9, ikan pasti langsung ngejengkang lah, ya kan? Dan setelah itu gue balik lagi ke belakang, ini kenapa kok bisa tiba-tiba pH naik? Habis gue lagi, oh iya ini ada, kan gue pakai air baru terus. Akhirnya gue cek sumur gue, ternyata nilai sumurnya 8,5. Jadi auto drip bagus asal lu pakai penampungan, lu tampung dulu airnya, lu olah dulu airnya, lu kasih aerator abis lu tambahin apa abis lu kontrol dulu pH-nya berapa, baru lu auto dripkan ke akuarium lu atau ke kolam lu. Cuma tapi kalau dari sini tidak lu kontrol pH-nya berapa, itu nanti bisa terjadi swing parameter, sama kayak gue terjadi. Jadi semua balik lagi, auto drip atau media filter apapun tidak ada yang 100% perfect. Pasti mereka punya kelemahan dan lu harus memilih hal apa yang mau lu buang. Uang lu buang, waktu lu buang, atau tenaga lu buang. Lu pasti akan bentrok. Efisien itu tergantung dari 3 ini. Dan gua sama lu mempunyai nilai efisiensi yang berbeda. Gua mungkin lebih banyak waktu, lu enggak, ya kan? Jadi lu pasti akan mengorbankan uang lu untuk membayar waktu lu. Kalau gua mengorbankan waktu gua, tapi uang gua tetap safe. Jadi gak ada yang sempurna, jadi tergantung lu. Jadi ya gitulah, lu gak dibego-begoin gitu loh. Lu cuma diberikan hal yang seefisien mungkin gitu loh. Teknologi diciptakan untuk membantu manusia, intinya di situ bos. Oke. Sekian pembahasan tentang filter, mudah-mudahan kalian terjawab. Dan kalian kalau mikir gua ada masalah sama Om Gio, gak ada masalah, gua bebe aja. Gua bilang gue cuman menjadikan ini suatu gimmick buat lucu-lucuan gue, karena banyak banget yang WhatsApp gue
Dan yang banyak WhatsApp gue tuh orang-orang lama gitu. Gue nggak ngerti kenapa orang-orang lama itu bisa WhatsApp ke gue. Harusnya kan dia orang lama, dia pakai teknologi jadul ya, tapi kenapa dia marah-marah sama gue? Gue bingung gitu, orang lama kenapa banyak yang marah-marah sama gue. Jadi sekian informasinya, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Jangan lupa jangan lupa follow Instagram gue. Kali ini gue promosi lah. Jangan lupa follow Instagram gue, Aquatic Indonesia. Lu boleh nanya apapun tentang dunia filter, gue akan menjawab sesuai dengan kemampuan gue ya. Sampai jumpa di subscribe dong. Hah? Aduh, gak usah di subscribe ya channel gue ya, karena channel gue itu gak ada mega tanknya. Oke, bye bye.